Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Saya selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle ya. Di kesempatan siang ini yang panas sekali, saya ingin buka paket dari Mas DC ya, DC Motor Purba ini. Dikirim lewat ekspedisi Tiki, namanya Mas Hapit ya. Mas Hapit yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini beliau ngirim sebuah Kruas apa atau 25Z. Kalau beliau kemarin bilang kayaknya saya di foto itu 125Z. Sama-sama enak. Ini saya bikin video ya Mas, supaya Masnya tahu posisi Mas Hapit tahu ya. Yang Mas Hapit yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat itu tahu bahwa Kruas dikerjakan di sini. Metode cara mengerjakannya gimana, nanti bisa lihat videonya ini sampai selesai. Ini ya seperti itu. Kita buka dulu aja paketnya seperti apa isinya. Keras sudah dibuka Mas Hapit. Terus teman-teman kalau ingin melihat juga, ini kerasnya keras motor 2 tak. Di sini mengalami patah pada bagian kerucut magnet. Kalau dilihat-lihat ini gosong ya. Gosong itu ada 2 proses. Yang tadinya dilakukan harden atau tadinya aus terus ditambal pakai las juga tidak tahu. Jelas ini patah bagian kerucut. Stangnya belum dikirim, nanti saya minta stangnya kalau mau dikirim sekalian. Mau dikasih apa? Ini satu patah ini ya. Keras racing ya, ini keras racing. Ini bukan keras bawaan motor. Ini patah. Terus oh iya, ini ada mereknya nih. Nah, ini mereknya. Bagi teman-teman yang pernah menggunakan keras ini, bagus atau tidak, nah mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar. Ini mereknya. Terus yang satu ini kerasnya di chrome ya, kerasnya chrome. Tapi keras ini itu ingin dilakukan pembesaran diameter, ini ya ingin dibesarkan kanan kiri. Terus bagian balancer ini kan tadinya pakai apa ya, pakai teflon, pakai PE, pakai plastik. Ini ingin minta diganti pakai aluminium ya. Nanti kita harus melakukan pengecoran aluminium, terus di drat. Oh, ini udah ada dratnya, ini malah lebih simpel, lebih enak. Ini ya seperti itu. Kita kerjakan keras yang patah dulu aja, karena ini adalah yang ingin segera dinanti-nanti. Katanya ini dijadikan dulu lebih cepat Mas. Oke, kita akan berusaha menjadikan lebih cepat. Ukurannya ini itu sama yang ini sama. Nah, nanti disesuaikan sesuai masternya ya. Kerucutnya pun juga sama, rumah sepinya sama. Itu ya seperti itu. Sekarang kita lanjut mengerjakan. Ini metodenya nanti saya tidak disambung ya. Karena kalau nanti ini disambung, ditanam besi, terus dilas, itu namanya metodenya disambung. Saya itu menggunakan metode pergantian as. Jadi ini asnya nanti saya ganti. Ini saya potong, diganti as, tembus sampai sini. Sampai sini dilas, terus bagian sini juga dilas, baru dibubut. Jadi tidak banyak melakukan pengelasan, karena kalau banyak melakukan pengelasan, masnya nanti akan patah lagi, patah di bagian depannya, patah bagian belakangnya. Biasanya seperti itu. Jadi pengelasan cuma sedikit, yang dikuatin ya bagian dalam untuk tahanan akar ya. Karena dimanapun namanya bikin tiang atau pondasi itu harus ada yang masuk. Kalau sekedar disambung itu pasti bisa putus, karena ada sambung, ada lawan kata putus. Tapi kalau diganti beda cerita. Ini seperti itu. Kita lanjut proses pengerjaannya ya.
Pokoknya video jangan di skip, ikut terus videonya sampai selesai, sampai jadi. Intinya seperti itu. Kita lanjut mengerjakan. Ya, keras yang ini untuk sampel magnetnya. Itu aku udah ada, jadi aku minta kirim magnet ke tempatku sama Mas Hafid ya. Biar untuk mengetahui ya kerucutnya itu derajatnya berapa. Karena kalau dicoba keras yang chrome itu, saya coba magnet itu tidak bisa ngeplat enak. Nah, jadi ini nunggu kerucut, mending saya kerjakan dulu keras yang itu yang mau dibesarkan, magnetnya sama diganti. Untuk tempat menaikkan kompresi primer, minta yang Mas Hafid dipakaian dirubah material ya menjadi aluminium. Oke, kita bongkar dulu kerasnya. Keras sudah dibongkar. Untuk ini yang plastik itu dilepas. Nah, ini saya ganti bautnya tuh dilem-lem ya. Terus ini nanti dibesarkan. Ini udah dibesarkan, ternyata ini adalah ditutup plat tipis. Ini bukan tambah daging tapi ditutup plat. Jadi kalau waktu pengelasan ada berubah. Ini udah dikerjakan, udah digedekan. Sekarang tinggal merubah material ini ya, yang tadinya plastik diganti aluminium. Nanti kita cor ulang sendiri. Ini masih panas, proses pengecorannya adalah seperti ini. Nanti dibubut ulang ya, dibubut, dirapikan supaya tidak jadi seperti ini. Ini saya kasih full lebih tinggi dari kruasnya ya, supaya nanti dibubut bisa terjadi datar. Intinya seperti itu. Kita tunggu dingin, nanti kita bubut. Ya oke, inilah jadinya kruasnya ya Mas Hafid. Pemadat kompresi sudah diganti aluminium atau diameter ini juga sudah dibesarkan seperti ukuran kruas yang ini. Nah, yang IKK ini diameternya udah sama. Ini yang as magnet, ini yang as kopling. Nah, ini tinggal nanti dipasang setangnya, terus diukur pakai di senter menggunakan dial indikator. Nanti angkanya ketemu berapa, karena ini tidak standar, ini udah dinaikkan langkah ini ya. Kalau dilihat-lihat ini udah naik langkah dari standarnya. Cuman kesalahanku sebelum tak bongkar kemarin harusnya tak cek dulu itu dialnya indikator di angka berapa, tapi ya sudahlah, nanti kita coba maksimalkan ketemu di angka berapa kalau waktu nanti ini dipasang stang. Intinya seperti itu. Kita lanjut proses pemasangan stang, nanti kita perlihatkan angka dial indikatornya ya. Ya, keras sudah kepasang. Ini adalah keras yang chrome ya, yang chrome ini sudah di pemadat kompresi sudah dibuat memakai aluminium, sudah tidak memakai plastik lagi, sesuai request permintaan Mas Hafid. Ini sudah saya cor ya. Prosesnya udah teman-teman sudah lihat. Terus diameter ini juga sudah dibesarkan. Ini diameternya sudah disesuaikan kayak keras IKK. Oke. Nah, di sini berdiameter 95 ya. 95, sedangkan untuk IKK-nya ini adalah IKK-nya. Ini masih menunggu magnet baru dikirimkan, karena untuk menganalisis diameternya udah sama. Oke.
kelihatan ya 95. Ini adalah keras yang IKK. Ini diameternya udah selesai. Terus untuk hasil hasil senternya atau hasil dialnya, mungkin teman-teman bisa melihat, terutama Mas Hafid yang ada di Kemayoran. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, kita paskan untuk tripodnya biar sama-sama enak. Bentar, ini saya setel tripod dulu biar untuk dayanya bisa jelas, tidak gerak-gerak. Nah, oke, mungkin sudah kelihatan ya angka dial indikator. Berikut kruk asnya. Nah, ini sudah terlihat jelas. Untuk dial angka indikator ini sudah bagus ya. Sebentar, disesuaikan dulu. Nah, ini udah bagus nih. Ini 001 ya Mas ya. Oke. Nah, ini 001. Mungkin kurang dekat, kita dekatkan. Aduh, posisinya kurang enak. Ya, kamera sudah standby, sudah enak ya, sudah pada fokus. Bisa dilihat untuk dial indikator, berikut kruk asnya itu sudah kelihatan. Oke, ini bisa bergerak. Untuk hasil dialnya, mungkin Mas Hafid bertanya berapa untuk hasil dialnya setelah dibesarkan, setelah diganti pemadat kompresi pakai aluminium. Nah, ini untuk angka dial indikatornya ya Mas ya. Ini kalau diputar pelan ya 0,01. Kita nolkan dulu aja. Oke. 001. Kalau diputar kencang mungkin 002. 002. Kenapa seperti ini? Karena setiap dial itu sensitif. Ketika terkena tekanan, angka akan berubah. Contoh ini, berubah kan? Ini tekanan sedikit aja berubah. Tapi tetap di angka 0. Nah, jadi kalau diputar seperti ini itu 001. Itu bagian as magnet ya. Untuk bagian as kanan atas kopling. As kopling itu ada rupat sepinya jeglong seperti ini. Jadi dialnya agak susah. Nah, jadinya di sini untuk memperlihatkan kepada para customer, para konsumen Mas Hafid yang ada di Kemayoran itu posisi dial nanti di sini. Kalau ada diterangkan di sini akan jeglok ya, jeglong ya. Intinya seperti itu. Agak susah, mengapa jarum dial indikator saya yang bagian ini saya kecilin. Karena untuk menggapai sudut keras
atau tempat ngedayel yang bisa terjangkau. Intinya seperti itu. Saya taruh di pojok ini. Di sini pun sama ya. 001 002 itu udah bagus karena kelas ini itu mengalami rubah langkah atau naik langkah. Nah, ini Mas David yang ada di Kemayoran mungkin bisa melihat videonya. Ini adalah untuk angka dial indikatornya. Dan kalau diputar kencang jadinya 02. Intinya seperti itu ya. Kalau pelan ya 001 sama kayak yang ada di as magnet. Ini seperti itu. Ini kalau untuk bagian kruas yang tadinya chrome itu jadi apa? Jadi ke harden ya, kesepuh warnanya jadi biru karena ini dibesarkan, dilas. Nah, ini masih ada kelihatan waktu pembesaran. Karena videonya tidak dikelihatin semua, karena kalau dikelihatin semua itu nantinya durasinya sangat lama dan panjang karena ini mengerjakan 2 kruas dari Mas David yang ada di Kemayoran. Ini kan seperti itu. Sambil ini nunggu magnet. Nanti magnet sudah datang kita kerjakan yang ini. Sementara video saya potong, saya skip dulu sambil nunggu magnetnya datang, kruas yang IKK ya. Intinya seperti itu. Pokoknya ikuti terus videonya. Jangan di-skip biar teman-teman semua tidak gagal paham. Ya, magnetnya udah datang nih, dikiriman dari Kemayoran ya, edisi motor, ya Mas David. Kita teruskan pengerjaan kruas ya. Satunya yang magnetnya saya tidak ada minta dikirimkan, ya ini udah dikirimkan. Semoga Mas David melihat video ini, kita bongkar, kita cek, kita hitung-hitung terlebih dahulu. Ya, buka sih magnetnya. Coba. Iya, bentar kita buka magnetnya sebentar. Oke, magnetnya gede. Wujudnya kayak gini ya. Oh, berarti masangnya terbalik. Oh, gambli ya. Sing wis ngono iki. Oke iki. Ini. Asli lagi. Sindi asli. Kocak ra, Pak? Ora. Lah iki ora iso iki. Ndi? Sing gak iso iki. Entek ning kene. Iki kudune bedol iki. Kita ganti as ya. Ya ini keras langsung dieksekusi ya, di lubang nih, lubang jebol. Nah, nanti ditanam as baru. Posisinya diambil separuh ya. Separuh. Nanti di sini dilas. Nanti waktu penyambungan di sini juga dilas. Setelah dilas nanti ketika dipasang bearing, proses pengelasan di sini itu akan ketekan sama bearing. Sekarang lagi proses pembuatan as barunya ya, yang untuk ditanamkan di sini. Intinya seperti itu. Nih, keras yang merek IKK. Ini yang pasangannya. Sama ya serinya ya, yang tadi ya. Oke, proses penanaman as
itu masuknya di press ya, biar kencang. Ya, sudah terpasang. Ini saatnya dilakukan proses pengelasan. Las menggunakan tik ya, bukan las biasa. Oke, setelah dilas, nah, ini jadinya ya. Setelah dilas ini dikasih oli ya, supaya dia bisa ke harden ya. Ya, setelah disepuh-sepuh dikit lah, karena dia panas, kena oli, nanti waktu di pengelasan akan terjadi pengerasan. Meskipun itu sedikit, itu membantu. Meskipun tidak di harden secara mesin harden, itu membantu sekali. Intinya seperti itu. Sambil nunggu dingin, nanti kita kerjakan as barunya. Sambil nunggu kru as dikerjakan, kita bongkar stangnya, dicek dulu. Nah, itu keras yang kiri tadi lagi di progress. Kita bongkar dulu stangnya. Stang dikirim langsung nih, dibelikan online, langsung dikirim menuju ke tempat saya. Kita cek dulu. Ya, keras sudah dipasang stang. Nah, nih stangnya. Pak itu sudah dipasang stang, sudah jadi. Sekarang tinggal udah di center. Sekarang pembuatan rumah sepi. Setelah pembuatan rumah sepi, kita cek lagi untuk angka dialnya, baru kita bisa laporkan kepada Mas Hafid yang ada di Kemayoran. Pokoknya ikut terus videonya ya Mas ya, jangan di skip. Ini video kalau ditayangkan semua itu panjang banget, makanya saya potong-potong. Tapi intinya cara pengerjaannya itu saya share, intinya seperti itu. Dan berikut hasilnya juga saya share. Kita lanjut pembuatan rumah sepi. Ya, oke, keras rumah sepi sudah dibuat ya. Keras Mas Hafid, rumah sepi ini sudah dibuat. Sekarang untuk hasil dial indikatornya kita cek ya. Ini masih keras yang sama, IKK Super Turbo. Ini warnanya berubah ya Mas ya. Ini yang asli, ini yang udah direpair. Kenapa seperti ini? Karena waktu proses pengelasan bagian dalam itu memang dibutuhkan panas berlebih, karena kita memakai lastik ya, bukan las biasa, lastik atau las argon, itu yang seperti itu. Kita cek hasil angka dial nih. Oke, bagus ya. Kita dekatkan. Sekarang kita putar. Bagus ya Mas. Nah, 01 ya. Soalnya ini tidak memakai bearing, jadinya itu agak bergerak-gerak. Soalnya ini disentuh aja bergerak. Oh, bergerak kan? Ini bergerak nih. Oh. Nah, jadi ini seperti ini. Oh, bagus ya. Tidak pergi jauh-jauh. Itu ada genjel-genjel apa Mas? Karena ini tadinya digaris waktu pembuatan rumah sepi. Nah, ini ada garisnya.
Jadi ketika di sini dial menyentuh sini, pasti di situ akan terjadi gerak untuk angkat jarumnya. Intinya seperti itu. Oke ya. Kita nolkan. Nah, tidak pergi jauh pokoknya. Ini untuk as magnet yang di repair. Sekarang cek as kopling. Nah, udah kelihatan ya. Bentar. Oke ya. Untuk angka dial bagus ya. Ini jarum saya taruh di ujung. Nah, agak jauhkan dikit. Oke. Bagian kiri bagus, kanan bagus. Kenapa jarum dial ditaruh di sini? Dikarenakan di sini ada sepi, Mas. Jadi ketika taruh di sini, ketika diputar jarum dialnya jeglung ke sini. Itu agak repot untuk menunjukkan hasilnya. Mungkin dengan seperti ini Mas Hafid bisa tahu kondisinya. Intinya seperti itu. Sekiranya video ini bisa membantu Mas Hafid yang ada di Kemayoran, saya undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Salam.